bukti atau seperti apa Pak? Baik, jadi kita lihat kalau di dalam medsos saya, terutama di mana ya kalau nggak salah di IG atau di YouTube, itu jelas sekali ya buktinya saya tampilkan adalah cuplikan dari media nasional, Pak. Jadi media nasional yaitu FIFA, satunya lagi juga media Indonesia, ada juga Tribun News ya. Yang mana kita ketahui kalau berita itu sudah masuk ke pers, ya kan, berarti ini sudah jadi konsumsi publik ya, dan boleh dianggap oleh masyarakat sebagai berita hasil reportasi atau hasil pers ya. Saya yakin lah kalau udah sekelas media Indonesia, FIFA di situ, mereka lakukan yang namanya cek dan recheck. Mereka cek narasumber, mereka punya narasumber yang valid, dan di situ narasumbernya yang bilang terutama adalah mantan wali kota Tangerang, yaitu Arief Wismansyah ya. Arief bilang bahwa Kabupaten Tangerang itu Dinsos diminta untuk menemani Bareskrim. Jadi Bareskrim lah yang melakukan penyidikan untuk mengambil bayi-bayi, Pak, ya, hasil dari ODGJ. Jadi katanya ODGJ itu melahirkan anak, anaknya nggak diurus, jadi diurus sama Novi. Tetapi diduga, kata si Arief Wismansyah ini, ada yang namanya perdagangan orang. Jadi diduga nih bayi ini diperdagangkan di situ, kata si Arief, TPPO. Nah itu jelas sekali dia yang tulis di situ. Jadi bukan kata Alvin Lim, tapi kata si Tangerang. Dan ini bukan cuma satu media. Kalau satu media kita bisa anggap siapa tahu hoax nih di situ ya. Dan juga yang parahnya itu adalah setelah dilakukan hal seperti itu, tiba-tiba medsosnya Dinas Kota Tangerang itu, Dinsosnya itu down di situ ya. Jadi menambahkan list-list bahwa Novi ini punya pasukan cyber, Pak. Ya. Saya ada di handphone saya buktinya, kalau mau nanti saya kasih ke Mas bisa upload di situ ya. Di mana Novi ini bergabung dengan kroni-kroninya memerintahkan, antara lain ada Koko Hiroshimot di situ. Ada juga pasukannya dia Asam Lambung Melanda ya. Ada Jessica, ada beberapa lah, 5-6 orang di situ, jenderal-jenderalnya mereka. Ya, yang dimana ketika saya lihat TikToknya, saya lihat media sosialnya, isinya itu banyak ujaran kebencian dan muatan kebencian terhadap Agus. Jadi ini kelihatan orkestra, Pak. Ya kan, satu mainin jelek, semua ikutin jelek, deng 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 gitu. Inilah yang menjadi kenapa seolah-olah Agus tuh dibenci. Ya, nggak mungkin tiba-tiba masyarakat tuh benci Agus di situ. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi kenapa yang suka itu nggak berani ngomong, yang suka itu diserang sama cyber, ya. Dan saya menyaksikan sendiri, kalau bisa, kalau mau wawancara anak saya juga boleh. Anak saya ini masih di bawah umur, ya. Dia lagi live TikTok, diserang, ya, dikata-katain kebun binatang, ANJ lah, apalah, apa. Anak kecil loh. Dan dia nggak tahu apa-apa loh, ya. Terus bukan cuma itu, alat kelamin dikata-katain, alat kelamin laki-laki, alat kelamin pria di situ dikata-katain. Apaan itu? Itu sudah nggak santun, dan itu kalau menurut saya sudah melanggar undang-undang ITE. Ya, dan kalau kita diemin aja, bagaimana? Masa semua gara-gara Agus semua orang diserang? Nggak boleh seperti itulah di situ. Imbasnya jadi malah ke anak Pak Alvin juga ya, terkait maksudnya kemarin kan Pak Alvin juga mendeklarasikan bahwa Pak Alvin itu membela Agus gitu ya, untuk anaknya gitu ya. Berarti imbasnya sampai ke anak. Betul, ya? Bukan cuma anak, Pak. Semua kantor cabang kita ada kantor cabang kan, ada beberapa. Ada Pantai Indah Kapuk, ada Kembangan, ada Lebak Bulus. Itu kan kita ada live TikTok kan. Jadi ketika lagi live TikTok dikata-katain, gigi lah, ono lah, inilah, itulah. Ya kan? Jadi udah nggak, udah nggak sehat gitu loh. Orang yang nggak tahu, cabang-cabang mereka nggak tahu, mereka nggak urus itu, tiba-tiba dapat serangan seperti itu gitu loh. Kita sih nggak apa-apa, ya, cuma kan lucu aja gitu loh. Apa iniannya gitu loh. Kalau kita bela orang, namanya bela orang, koruptor aja, Pak, dibela. Tuh kayak Agus Said, Budi Said tuh dibela sama Hotman. Mana pernah Hotman dirujak? Dibikin meme-meme begitu, misalnya Budi Said itu kan kagak. Itu koruptor loh, Pak. Dosanya gede loh. Ini Agus cuma, ya kan, pakai uang bayar utang saudaranya.
masih saudaranya, masih oke lah kalau menurut saya mah di situ. Terus kalau dari dugaan Pak Alvin sendiri yang oknum-oknum yang menyerang ini siapa Pak? Itu yang saya udah bilang. Jadi Novi ya kan, Koko Hiroshimot itu dua udah saya somasi di situ dan saya minta mereka dalam waktu seminggu untuk minta maaf dan menghapus seluruh konten. Kalau dia nggak lakukan, saya lapor polisi di situ. Oke. Berarti Pak Alvin sudah melakukan somasi ya? Udah. Kapan Pak mungkin bisa dijelaskan? 1-2 hari yang lalu. Oh, 1-2 hari. Hari ini saya mau somasi lagi satu orang lagi pemilik akun asam lambung Melanda di situ hari ini. Ya, dan saya sudah berkoordinasi tadi juga baru koordinasi lagi sama Propam Polri di situ. Kemarin udah sama Pak Listio Sigit dan Pak Wahyu Widada. Intinya mereka mendukung pemberantasan terhadap oknum kriminal. Oke. Pak Alvin juga menyebut bahwa mempertanyakan lebih tepatnya terkait sumber uang dari mana Novi bisa merawat ODGJ juga ya? Betul. Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Jadi gini loh, saya pertanyakan. Dia punya podcast, saya juga punya podcast. Ya toh, kita udah tahu lah rata-rata dapatnya berapa, Mas. Ya kan? Jadi kalau dia bilang di statementnya dia ya, kalau dia bilang saya nggak dapat dari donasi. Kalau dapat dari donasi masih make sense lah, bisa dapat 1,5 miliar atau berapa untuk menghidupi. Dia bilang dia nggak dapat dari donasi, dia hasil usaha sendiri dari podcast atau dari medsosnya, ya kan? Itu bagaimana bisa meng-afford ya rumah mewah 2 tingkat, 1. Itu rumah mewah aja itu pasti uang sewanya tahunannya itu pasti ratusan juta. Nggak ada rumah mewah tuh 10 juta, 20 juta setahun, nggak ada. Itu rumah bukan mewah, itu bedeng di situ. Terus kedua, dia bisa punya Alphard. Alphard itu setahu saya cek kurang lebih harganya 1 M-an. Ya, plus minus ya, tergantung dia baru dan tahunnya. Di situ 1 miliaran. Uang dari mana? Terus dia ngasuh ODGJ, katanya ada belasan. Ya kan? Kalau kita anggap aja ada 15 deh, ya kan? 15. Satu orang sebulan 3 juta. 3 juta kali 15 sudah 45 juta. Ya, baru biaya hidupnya ya. Belum biaya-biaya lain nih. Maksudnya biaya lain pegawai misalnya. Sewa suster, ya kan? Sewa suster nggak dapat satu orang 3 juta. Ya toh, bisa 5 juta di situ. Belum obat-obatan. Yang namanya ODGJ kalau dia mau rawat dengan benar pasti dikasih obat. Ya dong, kan otaknya udah terganggu. Jadi dia harus butuh suplemen otak di situ. Jadi menurut saya itu untuk dia bisa punya 100 jutaan sebulan itu agak impossible ya. Apalagi terakhir banyak isu melanda si Novi. Kita lihat kayak contoh soal mobil tuh dia sempat melanda dan siapa namanya Firdaus Owiwobo juga bilang sempat ada orang mau laporin si Novi ya bilang ke si Firdaus katanya dia nipu. Nah itu kalau dikutik di situ, disinilah kita melihat benang merah Pak. Ya orang yang kita pikir suci itu bukanlah malaikat. Kalau memang dia malaikat, mestinya nih ya, aduh dia bayar utang nggak ada duitnya, ya udah deh, gua ada 100 juta, gua bayarin deh 100 jutanya. Itu kalau dia berhati mulia loh, Mas. Kalau uangnya dia memang miliaran, apa artinya jutaan doang? Kalau uangnya miliaran, ya kan kayak orang punya uang triliunan, miliaran udah nggak ada artinya. Kalau orang udah punya uang miliaran, jutaan gak ada artinya. Kalau orang udah punya uang jutaan, 1000-an perak nggak ada artinya. Ya dong, Mas misalnya dapat gaji jutaan, 10 juta misalnya sebulan. Ada anak kecil minta 1000 perak mau beli permen. Apa Mas? Jangan dulu, lu utang ya sama gue ya, bunga ya 10% kan kagak Mas. Ya kan, jadi saya melihat levelnya gitu loh. Nah di sini bukannya dia lakukan itu, malah dia cecerin uangnya dia nggak mau kasih sehingga pengobatannya terhambat dan seperti yang dibilang oleh Menteri Sosial, golden time itu sudah lewat, udah pas. Akhirnya matanya menyempit. Ya. Itu yang saya sayangkan Mas. Tapi kan mungkin kalau dari statement dari Novi sendiri kan, kenapa dia bisa mengambil uang itu? Maksudnya bukan mengambil, menyimpan uang itu ke yayasan itu kan karena mungkin tidak adanya transparansi ya Pak dari pihaknya Agus yang terkait dana itu yang dari dibayarkan hutang yang 95 juta itu.
Mungkin gimana Kang? Alasannya dia itu alasan dia, Pak. Tapi make sense gak? Seseorang ya yang yayasannya ilegal bertindak sebagai yayasan. Jadi misalnya gini Mas di tengah jalan, di situ diberhentiin sama orang pakai bajunya polisi, ngakunya polisi, pakai bajunya polisi, ngakunya polisi, atributnya polisi. Tapi Mas tanya, Mas punya izin polisi nggak KTA? Nggak ada. Belum saya urus, belum lulus, tapi saya udah daftar sekolah polisi, belum lulus. Terus dia bilang sama Mas, ini bahaya loh di depan lo Mas. Saya amankan dulu motor Mas ya. Mas kasih nggak? Lo simpel dong. Ini yayasan, ngakunya yayasan. Izinnya kata Menteri Sosial tidak ada izin. Bahkan kemarin di dua sisi lawyer-lawyernya juga bilang punya legalitas akte pendirian, jadi dia berhak untuk didirikan, tapi nggak punya izin beroperasi. Ini dua hal yang berbeda loh. Jadi dia bilang saya punya legalitas, saya berdiri. Ya iya, berdirinya lu boleh, tapi beroperasinya kalau lu nggak punya izin nggak boleh beroperasi. Jadi lawyernya udah bilang, Menteri Sosial juga udah bilang, makanya kalau dia nahan itu, dia ilegal. Dia kan selama ini pakai kedoknya apa? Yayasan. Saya yayasan, saya mau menyimpan, saya mau memastikan. Lah yayasan lo ilegal berarti nggak bisa dibilang yayasan Mas. Itu oknum yayasan. Yang bener, ya dong nggak ada izin. Kalau polisi nggak ada izin, nggak ada KTA, Mas tanya, ada KTA-nya? Enggak. Kerjanya di kantor mana? Kantornya ada di sana, tapi saya belum resmikan. Bukan kantor polisi, di rumah saya di situ. Kan berarti kan itu bukan polisi, itu oknum polisi. Itu loh Mas, itu yang masyarakat wajib, kita harus cerdas secara hukum. Saya bukannya saya mau serang Novi secara pribadi, tidak. Ya kan, wake up. Orang ini sah atau enggak? Kalau dia sah sebagai yayasan, lu mau pegang 10 tahun, 100 tahun ya sudah, lu sah yayasan. Lah izin aja nggak ada, kok dia masih ngaku yayasan? Alvin juga sempat bicara terkait Yayasan Novi ini sempat digerebek juga. Kenapa? Yayasan Novi itu katanya sempat digerebek juga dan petugas juga tidak menemukan si ODGJ-nya gitu. Betul. Jadi Mas bisa baca lah, itu berita jelas banget di media Indonesia, dinyatakan seperti itu. Jadi polisi datang ke sana, ada 2 lantai, ODGJ-nya nggak ada, terus bayinya diambil, ada beberapa bayi diambil. Jadi bukan cuma 1 bayi loh ini, ya dia banyak loh. Sedangkan dia tidak punya perizinan dan akte pendiriannya dia bukan untuk mengurus bayi Mas, untuk mengurus ODGJ, ya. Jadi kayak Mas polisi tugasnya untuk jadi polisi, nangkap orang di jalan gitu. Tapi sekarang polisinya bilang, saya bukan cuma polisi, saya mau jadi hakim juga, menghakimi. Nggak bisa. Inilah yang dia lakukan. Dia ngurusin ODGJ ya, oke hak kamu ODGJ. Bayinya ini gimana? Ya, dan ini seseorang yang kerap kali ya melanggar hukum Mas. Kalau dia udah melanggar hukum sekali, contoh ODGJ itu dia udah langgar hukum, nggak punya izin yayasannya. Kedua, ngurus bayi nggak punya izin. Ketiga, sekarang dia ngambil uangnya Agus juga tanpa izin. Di situ makanya sama Agus dilaporin ke polisi. Jadi ini bukan cuma sekali 2 kali aja melanggar izin, melanggar aturan ya, melanggar hukum. Dia lakukan lagi dan lagi dan lagi. Dan saya adalah lawyer. Lawyer ini adalah salah satu dari 4 aparat penegak hukum. Tentu saya berhak dan berwenang untuk meluruskan ke masyarakat bahwa ini adalah orang yang melanggar hukum. Terserah mereka suka atau enggak, terserah orang itu favorit di masyarakat atau enggak, saya speak the truth gitu loh. Tapi kalau dugaan dari Pak Alvin ini, bisnisnya Novi itu gimana mungkin? Sehingga yang tadi kan Pak Alvin juga menyebut bahwa terkait mobil mewah dan lain sebagainya gitu. Mungkin gini aja, hal yang sepele Mas ya. Semua itu, bisnis itu bagus atau enggak, baik atau buruk, ya tergantung dari cash flow Mas. Berani enggak Novi diaudit? Penghasilannya dia, keluar masuknya dia diaudit. Karena kenapa Mas? Sesuai undang-undang, itu Mas juga udah tahu, siapa namanya kemarin menteri juga dibilang, kalau
mendapatkan uang lebih dari 500 juta dan harusnya lebih dari 500 juta kalau belasan ODGJ, beli Alphard apa semua ini udah miliaran mas. Harusnya diaudit toh oleh apa? Akuntan publik. Ya kan? Saya tantang Novi, audit, ikutin aturan pemerintah. Bukan aturan Alvin Lim, aturan pemerintah. Audit uang kamu, buka di depan publik. Saya mau lihat. Saya yakin mas, seyakin-yakinnya ya, uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO, penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Kalau uangnya kurang dia jual bayi, kan dia bisa dapat dari situ, tapi dia nggak masukin. Nah ini yang kita takutkan ya, dan ini yang tidak boleh. Di Indonesia ini orang jualan, warga negara Indonesia itu jiwa dan daging itu mas. Nah jadi saya tantang aja. Oke, kalau dia bilang Alvin Lim salah, Alvin Lim memfitnah, gampang kok buktinya. Transparansi. Audit, transparansi. Bener dong? Lu transparansi, lu bisa tunjukin bahwa keuangan lu match. Ya, keuangan lu match, semuanya masuk ke situ. Kemana itu pengurusan bayi, apa semua segala macam, ya kan? Diaudit oleh akuntan publik. Tunjukkan ke masyarakat. Nah, kalau lu bener, gue minta maaf. Ya kan, tapi saya yakin seyakin-yakinnya nggak mungkin mas itu. Karena polisi sampai ngambil bayi, berarti itu sudah yang namanya proses paksa mas. Pengambilan paksa itu sudah proses paksa, ya, dan itu hanya bisa dilakukan di penyidikan. Dan di mana-mana kalau prosesnya sudah naik dari lidik ke sidik, udah penyidikan, itu berarti polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Itu yang harus digarisbawahi secara pidana. Polisi itu nggak ngurusin perdata mas, nggak ngurusin administratif. Orang nggak ada izin gitu, nggak, dia nggak urus itu. Dia urusin pidana, makanya dibilang ada perdagangan orang, itulah pidana, ya kan? Dan ketika sudah ada 2 alat bukti, baru dia eksekusi, dia diambil paksa di situ. Jadi bisa dipastikan penyidikan di Mabes Polri itu sudah masuk ke penyidikan mas. Dan informasinya yang saya minta dari Bareskrim, belum ada SP3 mas. Dicek aja, belum ada SP3. Jadi kita tahu yang namanya penyidikan itu kalau untuk dihentikan ya harus ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nggak bisa main asal didiemin. Kalau didiemin di PTS-kan itu ini belum berhenti mas, kapan aja bisa jalan. Nah saya minta kepada Mabes Polri untuk dijalankan kembali karena belum dihentikan. Pak Alvin, mungkin ada langkah hukum nggak sih untuk dalam kasus ini dari Pak Alvin sendiri gitu, untuk kasusnya Novi gitu, ada nggak sih langkah hukum dari Pak Alvin gitu, apakah akan melaporkan atau seperti apa? Oh ya ada dong, yang namanya kita somasi, berarti selanjutnya setelah somasi ini selesai, minggu depan kami akan laporkan ke kepolisian. Ya, jadi kalau belum ada permintaan maaf resmi dari orang-orang yang namanya saya sebut di situ ya, antara Novi, Koko Hirocimot, Asam Lambung Melanda di situ ya, saya pastikan mas, itu akan ada reperkusinya dan kita akan laporkan mereka ke kepolisian. Dan buat informasi ke mas, saya dapat beberapa lawyer lagi di luaran yang mau bergabung dengan LQ untuk melawan Novi di dalam peperangan melawan ITE ini mas. Oke, Pak Alvin, menarik nih, ketika beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu itu kan Farhad Abbas dan juga Denny Sumargo itu sudah resmi berdamai ya, dengan mungkin persyaratannya adalah mencabut laporan-laporan yang ada di Polda dan di Polres. Betul. Mungkin bagaimana menanggapinya Pak? Ya saya nggak ikut campur di situ karena memang itu wewenang dan urusan dari Mas Farhad ya. Karena Mas Farhad dari awal ini berjuang, kalau Mas tahu ya, tentang uangnya tersebut. Ya, saya nggak pedulin uang. Saya tidak dapat uang 1 sen pun belain Agus. Pengobatan Agus pun saya minta donatur. Saya nggak minta siapa-siapa, nggak minta bantuan dari mana-mana di situ. Dan yang ketiga adalah saya mau menciptakan ruang media sosial yang santun dan bersih dari bulian, mas. Itu aja. Jadi ini 2 hal yang berbeda, ya kan? Novi ini melakukan beberapa pidana, itu yang harus mas garis bawahi. Pertama, diduga dia merampok uangnya Agus. Ketika dia ambil uang dari rekening Agus yang udah masuk di Agus, itu ada dugaan pidana, mas. Baik tipu gelap maupun perampasan.
Nah, si Bang Farhat laporin ke Polda, laporin perampasan, Mas. Di situ. Jadi tentang uang nih. Ya. Tentang donatur pun keperdataan, tentang uang juga, Mas. Ya, saya sama sekali nggak pusingin tentang uang. Yang saya masuk ini adalah bagaimana Novi, Mas kalau lihat deh TikToknya Novi, TikToknya orang, ada Novi di kanan, di kiri temennya dia pakai kacamata, terus pakai perban di sini, joget-joget. Oh, Yoloino. Yoloino, sebelahnya Novi di situ kan. Itu kan mengolok-olok, Mas. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau memang kamu punya hati baik, niat baik untuk membantu masyarakat atau membantu orang yang kesusahan, nggak perlulah itu yang saya masalahkan tuh di situ. Ya, kamu membela bagus, jangan dibilang Alvin Lim itu nggak suka si Novi belain orang-orang apa ngambilin donasi, kagak, itu bagus. Tapi dia di dalam kebagusannya melakukan hal yang lebih parah. Kalau si Agus ini melanggar etik, dia melanggar pidana, Mas. Jadi kasar ngomong nih, saya disalahin, saya misalnya ketemu Mas, saya cubit Mas. Ya kan, waduh Alvin menganiaya saya. Mas lebih parah lagi ketika saya ketemu, Mas congkel mata saya misalnya. Apakah seperti itu, Mas? Kan nggak boleh. Masa orang nggak etika dibalasnya dengan pidana? Itu loh maksud saya. Ini yang masyarakat perlu dan wajib tahu. Saya nggak ada masalah sama Novinya. Nggak ada masalah, ketemu juga nggak, dendam pribadi nggak ada, tidak ada. Ya, tapi saya adalah pembela masyarakat. Ya, public defender, bukan cuma Agus. Dampaknya di sini Mas nggak tahu ya. Banyak di sana tuna-tuna netra itu yang tersinggung loh Mas, ngeliat video kayak begitu. Karena di situ ada juga video yang dia nggak tulis Agus. Ya kan, cuma dilihat orang tuna netra begitu-begitu. Jadi kan dia tersinggung gitu loh. Seperti itu kan dia tersinggung. Nah ini maksud saya, mereka ini harus punya sensitivitas. Jangan hal seperti ini ya orang lain jadi kena dampak. Ini yang saya nggak mau, Mas. Ini yang saya bela. Jadi saya bukan bela Agus. Saya bela seluruh disabilitas Indonesia. Itu camkan, Mas. Pak Alvin, semalam juga pada saat ditemui di salah satu media yang live itu kan Pak Alvin sempat bersitegang dengan kuasa hukumnya Jenderal Purnawirawan Riki Sitohang, itu mungkin seperti apa? Ya simpel-simpel aja, dia nggak suka, dia bilang saya memamerkan katanya kekayaan saya. Saya bukan memamerkan. Jadi gini Mas, kalau misalnya kayak Mas gitu ya, ngasih duit ke orang, terus saya lihat Mas ngasih duit ke adik Mas deh, di situ nih buat kamu berobat. Dia nggak pakai berobat Mas, dia pakai buat makan atau dia pakai buat pacaran. Mas kasih 1 juta, terus Mas marah-marah. Dan karena marah-marah saya lihat Anda gebuk-gebukan. Bletak-bletuk. Saya lihat nggak enak. Terus saya bilang, udah deh uang kamu berapa Mas? 1 juta, nih saya bayar 1 juta. Apakah begitu saya menyombongkan diri? Ini kan masalahnya apa? Masalahnya berantem ini kan bukan masalah donasi kemana, tapi duitnya kan. Objeknya ini kan yang jadi objek duit. Nah saya mau berikan itu. Apakah bukan bantuan? Jadi kalau saya udah berikan ke Mas, Mas sudah bilang, saya bilang Mas, ini udah saya ganti uang Mas yang Mas kasih ke adik Mas 1 juta, ya. Jadi anggap aja saya yang ngasih uang ke adik Mas 1 juta. Beres dong, Mas udah nggak perlu berantem dong. Selesai perkara. Itu solusi Mas. Tapi dia anggap, waduh, Alvin menyombongkan kekayaannya. Enggak. Yang punya uang lebih banyak dari 1,3 miliar banyak kok di dunia ini. Bukan Alvin Lim doang. Di situ saya nggak menyombongkan, tapi saya memberikan solusi. Kenapa? Karena saya yakin orang seperti Riki Sitohang pun yang namanya jenderal, dia nggak akan mau keluar 1,3 miliar untuk gantiin uang orang lain. Bener kan? Saya dengan ikhlas, saya bilang, saya ikhlas. Yang nggak ikhlas, saya ganti. Selesai. Kan dia selama ini alasan Novi apa? Alasan Novi, saya nggak enak donatur keberatan uang itu disalahgunakan. Ya dong. Ya udah, anggap aja ini bukan uang donatur yang salah gunakan, uang Alvin Lim. Gua gantiin. Mas ngerti ya maksud saya? Gitu loh. Orang cerdas mestinya ngerti di situ. Jadi maksudnya udahlah yang sudah diiniin, misalnya dia 100 juta nih disalahgunakan. Gak apa-apa, saya ganti 100 juta kalau ada donatur senilai 100 juta yang keberatan uangnya itu sama Agus dipakai untuk bayar Wawa. Simple dong Mas. Jadi yang keberatan saya bayar
yang keberatan hilang. Gitu. Terus udah nggak usah keberatan lagi, sisanya kasih aja ke yang bersangkutan. Maksud saya gitu. Selesai, case close. Iya. Pak Alvin, tapi beliau itu menyebutkan bahwa sebenarnya itu menurut beliau itu tidak perlu kemana-mana ranahnya gitu. Maksudnya tidak perlu menyerang pribadi Novi, mungkin lebih tepatnya kayak yang tadi kasus Novi gitu yang lama. Jadi ya udah hanya fokus ke ini pengobatan Agus saja gitu, kasusnya Agus saja, nggak usah kemana-mana gitu. Karena gini Mas, ya orang itu harus ngaca. Dia minta saya nggak expose tentang pribadinya Novi. Mas lihat nggak di media sosial saya diekspos pribadi saya? Penjahat asuransi, gigi ompong, apa urusannya gigi saya sama pelayanan saya sama si Agus? Dan itu siapa yang lakukan Mas? Mas lihat buzzernya Novi. Jadi Novi itu adain conference call Mas. Itu ada di YouTube-nya Koko Hiroshimot. Ya, orang-orangnya. Dan saya lihat isi sosmednya dia, itu banyak sekali yang jelek-jelekin saya. Ya, termasuk Koko Hiroshimot bilang, Alvin Lim nggak suka sama Densu karena Densu bawa Mahfud ke dia punya podcast. Itu udah pribadi. Ya kan? Lah, kok lu serang pribadi, gua nggak boleh serang pribadi? Saya cuma pakai senjata yang sama. Kalau lu pakai pisau, gua ambil pisau tusuk lu. Kalau lu ambil pistol, gua ganti pistol, gua tembak lu. Kalau lu pakai bom, gua ambil bom juga untuk ngebom lu. Kan simple. Jadi maksudnya gini loh Mas, jangan lu tuh cuma bisa bully Agus yang nggak bisa ngelawan. Lawan Alvin Lim yang bisa gigit balik 100 kali lipat. Nah, dia pusing dia sekarang. Ya kan, saya sudah konfirmasi sama Propam sudah siap. Tadi nih Sekretaris Polri, Kapolri udah hubungin saya sama Wakabareskrim ya. Intinya Alvin, kita lihat penyidikannya yang kemarin itu kalau bisa dibuka, mau dibuka lagi. Yang tentang bayi itu diselidiki karena kemarin ini kan ada desakan dari publik. Saya bilang, Polri jangan takut. Alvin Lim beserta tim medianya siap backup. Mau keluar berapa duit pun kita siap backup. Saya bilang. Mau keluar berapa orang lawyer pun kita siap backup. Saya bilang. Ya, ini kejahatan luar biasa, Mas. TPPO itu kejahatan luar biasa. Ya. Pakai uang nggak pada tempatnya itu etika, pelanggaran etika. Kamarudin bilang yang sama, Hotman Paris juga bilang yang sama. Hotman tuh musuhan sama saya. Bukan musuhan lah, intinya berada di berseberangan Mas. Tapi Hotman pun juga bilang sama dengan saya. Secara hukum Agus benar. Hanya saja secara etika harusnya orang dikasih duit berterima kasih. Itu yang saya bilang, kasih duit terima kasih, bukan kasih duit ih dikit amat sih lu, pelit amat lu gitu. Ya cuma etikanya aja nggak bagus gitu loh. Alvin, tapi untuk dalam kasus hukum ini kan si Jenderal Riki Sitohang itu kan sudah resmi menjadi kuasa hukumnya Novi ya. Iya. Mungkin kalau dari Pak Alvin Lim sendiri bagaimana menyikapinya, apakah akan tetap terus lanjut? Karena kan tadi Pak Alvin bilang akan tetap menginginkan kasus yang sebelumnya itu dibongkar kembali lagi, atau gimana? Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kemarin sebenarnya rekan saya Bang Farhad Abbas itu sudah dengan sangat pintar dan intelek sudah menanyakan, apakah Anda memiliki surat kuasa? Jawaban dari kubu lawan, oh surat kuasa itu nggak perlu ada surat katanya. Verbal aja udah cukup. Nanti kalau verbal Mas, jatuhnya mohon maaf, kayak rekan saya, Oiwobo, Firdaus. Lah Firdaus kan juga bilang yang sama Mas. Saya sudah dapat dari Novi, ayo kita perang. Ayo, gua nggak akan kasih duit sedikit pun ke lu, ya kan? Nggak ada itu duit. Pokoknya gua tidak akan kasih. Terus di sebelahnya ada Novi. Lagi clubbing atau apa, saya nggak tahu tuh di situ kan. Gimana Nov, gini. Iya, saya bela ya Nov, ya. Ya sekarang kalau nggak ada kuasa, kenapa dia nggak klarifikasi? Kok setelah berjalannya waktu tiba-tiba mengundurkan diri, alasan Novi, gue nggak pernah kasih surat kuasa. Jangan-jangan semua dimodusin kayak begitu, ya. Nanti takutnya Riki Sihotang nih sama siapa tuh, Josh Ekel, ya kan? Mereka itu lawyer yang baik, ya. Walaupun dia berseberangan sama saya respect sama mereka. Kalau nanti dia di prank juga, dibilang gua nggak pernah kasih kuasa ke lu,
Bang, kita lawyer ini officium nobile bang, bukan badut yang seolah-olah cuma mau naik pansos terus eh, bisa dikerjain seperti itu. Itu bang, ya tunjukkan surat kuasa, jangan dibilang nanti bisa menyusul, ini bisa verbal. Saya tahu bisa verbal, tapi nanti lu ketika di kepolisian, ketika di pengadilan lu nggak ada surat kuasa, terus lu bilang sama hakim verbal aja cukup, diusir lu dari ruangan sidang. Saya pernah kok, Pak Hakim ini kan nggak mesti ada verbal. Oke, nggak mesti ada surat. Disuruh panggil prinsipalnya. Disumpah, bener nggak lu pernah ngasih? Ya kan, jadi nggak bisa lah seperti itu. Jangan kita menggampangkan. Saran saya, nanti kasihan rekan-rekan saya itu, saya yakin Josh mungkin sama Ricky ya nggak dapat duit tuh bantuin si Novi ya kan. Udah nggak dapat duit, kena prank. Itu yang saya kasihan, Bas. Ya, kalau saya jelas sudah ada surat kuasanya. Kalau mau lihat, saya kasih nanti kopinya. Menarik terkait Firdaus Aiwobo kemarin sempat mengundurkan diri. Sebelumnya itu kan beliau sempat saya wawancara juga. Dia bilang katanya tanda tangan surat kuasa itu di malam minggu kemarin, terus hari Rabu kemarin sudah mengundurkan diri. Katanya kalau kasus Novi ini lebih ke arah pansos gitu, jadi dengan Novi juga mencari kuasa hukum yang baru gitu, mungkin seperti apa tuh? Ya tapi kan alasan Novi itu bukan ke situ, bukan masalah pansos mas. Alasan Novi dia tidak pernah menandatangani surat kuasa, jadi patut dicari tahu yang mana yang benar mas, ya kan? Kalau dua orang ngomong yang bertolak belakang, pasti satu benar satu salah kan di situ. Saya nggak bela Firdaus atau saya nggak bela Novi, ya dicari tahu aja ada nggak itu surat kuasa. Kalau ada surat kuasa berarti Novi berbohong. Kalau nggak ada surat kuasa berarti Pak Firdaus yang berbohong. Simple. Masalah pansos nggak pansos mas, gini mas, sorry ya. Kasus Agus ini memang menarik perhatian banyak orang. Tapi ini bukan kasus yang terbesar yang banyak wartawannya aja yang pernah saya tanganin. Ya. Contoh Panji Gumilang, Mas mungkin tahu, ya kan? Saya kuasa hukumnya. Nanti ini bentar lagi Panji Gumilang ini sudah tahap 2 nih, Mas. Mas tahu kan Panji Gumilang kan? Tahap 2 di kejaksaan. Kita akan sidang lagi untuk TPPU-nya, Mas. Dan saya yakin banyak media lagi. Apakah berarti Alvin Pansos nanganin Panji Gumilang? Saya ada satu klien lagi ya dengan inisial TS yang melawan Bank Mayapada. Uang 1,5 triliun. Buronan yang baru ditangkap dari Cina. Saya dapat surat kuasanya tuh mas, ya kan? Dan saya yakin ini juga nanti pasti rame media di situ. Apakah berarti Alvin Pansos setiap seperti itu? Kagak mas. Ya kan memang kita ini law firm bukannya sombong ya, kita sudah termasuk law firm papan atas. Abang bisa lihat sendiri bagaimana Hotman setiap kali saya naik panggung, misalnya lagi disorot media, kayak anak saya sorot media, diikut-ikutan di situ. Ini menandakan apa? Menandakan memang media yang cari saya mas, bukan saya cari media. Anak saya nggak pernah loh, anak saya panggil media di situ, kagak. Anak saya bikin video di YouTube nantang Kapolri, abis itu baru media datang mas. Ya jadi bukannya kita pansos ke media lah yang pinter mencari tahu mana berita hangat, mana berita yang dingin. Berita dingin dia malah mau. Justru dia cari berita yang wah, jarang, unik. Nah itu diliput sama dia. Oke, Pak Alvin, ini kan mungkin kalau kita ngomongin soal kasus Agus ini kan sudah ada titik terang ya. Iya. Di mana ya itu yang tadi kita bahas terkait perdamaian antara Farhad dan juga Denny Sumargo gitu. Mungkin melihatnya gimana Pak Alvin terkait hal ini gitu. Maksudnya sudah ada titik terang dan mungkin sebentar lagi kan tinggal adanya pertemuan lagi antara keempat pihak ini gitu. Gampang kok mas, saya udah bilang, saya nggak gede nego saya. Ini saya laporin Novi bukan karena saya benci sama dia, bukan karena saya dendam sama dia, bukan saya ada muatan politis, bukan karena saya mau pansos. Simple yang harus dia lakukan. Dia, saya duga, menyebarkan ujaran kebencian, ya kan. Untuk kasus Farhad, balikin uangnya, kan udah mau dibalikin tuh. Balikin, bikin perdamaian, selesai toh, satu. Farhad cabut laporan, dia cabut laporan, Densus cabut laporan, donatur cabut, selesai. Untuk yang saya belum lapor mas. Jadi baru somasi, baru peringatan.
dia cukup hapus itu konten-konten yang menurut kami ini bermuatan membuli disabilitas, ya kan, dan bikin video minta maaf, press release minta maaf, ya kan, minta maaf kalau ada video tersebut. Video itu udah saya kasih tahu dia linknya semua, ya, jadi dia tahu video mana yang kami maksud, ya kan. Minta maaf, udah, saya nggak lapor, selesai, tutup perkara. Jadi saya bukannya bilang saya pasti lapor dan harus lapor, tidak. Kalau orangnya itu Mas, dia masih punya kewarasan kesadaran dan punya keberanian diri minta maaf, saya tutup perkara ini. Tapi kalau dia merasa, gue nggak salah, konten saya ini bener, konten saya ini nggak. Terakhir, ada pesan untuk Irjen Paul Purnawirawan Ricky Sitohang dari Pak Alvin. Baik, kepada Purnawirawan ya, Irjen Paul Sitohang, yang mana saat ini Anda adalah juga seorang pengacara, ya, kita berprofesi yang sama, ya. Jadi sebelum Anda mengambil kesimpulan dan Anda dengan lugas bilang bahwa saya sombong, mau menampilkan kekayaan saya, Anda harusnya flashback, ya. Kenapa? Gini loh, setiap orang punya kelebihan dan setiap orang punya kelemahan, ya kan? Saya bukannya sombong, mungkin saya sebagai lawyer, harta saya di atas Anda di situ. Kalau saya mau membantu orang dengan harta saya, bukan berarti saya sombong. Karena memang itu kelebihan saya yang saya punya, yang saya mau berikan ke orang lain. Ya, jadi ketika saya bilang, ya kan, kalau misalnya masalah donasi ada yang keberatan, ya, yang keberatan itu saya gantikan, ya kan, bukan karena saya mau menyombongkan, karena yang menjadi objek perkara adalah uang. Kalau dia nggak suka nih uangnya dipakai kemana, ke kiri ke kanan, ya kan, berarti kan objek yang dia keberatan itu kan uangnya sebenarnya, bukan ngasih ke Agus uangnya. Nah, saya punya kelebihan dalam hal uang, ya sudah saya kasih. Jadi kayak contoh, misalnya saya punya uang banyak, terus saya lihat ada bencana alam, terus saya bilang, ya udah, setiap orang yang bencana alam saya kasih 200.000 misalnya, ya kan. Terus dibilang, sombong amat sih lu, 200.000 gue juga punya, gitu misalnya, kan. Bukan sombong, kita punya kelebihan segitu dan keikhlasan kita segitu. Setiap orang tuh pada punya kelebihan dan punya keikhlasan, ya. Dimana kalau saya ngasih misalnya, anggap deh kalau saya ngasih 100 juta, saya mungkin ngasihnya dengan mendengus-dengus walaupun saya ada gitu kan. Tapi kan saya, aduh, kok perhatiin 100 juta nih. Aduh, itu kalau gua beli Louis Vuitton bisa dapat ban pinggang Kloko atau apa gitu kan. Jadi kan kepikiran kan, itu kan nggak nyaman. Ya kan, walaupun uangnya kita punya. Tapi kalau kita ngasih walaupun 200.000, 500.000, sejuta, tapi kita pikir, itu uang kecil. Dan kita udah nggak pikirin lagi di situ. Itulah yang namanya memberikan dengan ikhlas dan sukarela, ya. Jadi maksud saya pada Pak Irjen Ricky, ya, saya tidak menyombongkan keuangan saya karena uang saya ini bukan apa-apa dibanding orang tua saya dulu atau teman-teman saya sekarang, ya, yang uangnya ratusan ribuan triliun. Saya punya banyak teman yang uangnya ribuan triliun. Jadi kalau Hotman bilang kemarin dia punya teman 20 triliun rumah, kalau di Indonesia nggak ada Hotman, ya, rumah 20 triliun, ya. Coba lu kasih lihat gua listingnya mana yang 20 triliun. Di Indonesia nggak ada, jadi jangan bullshit. Kalau lu bilang di luar negeri atau gimana punya uang segitu, punya uang segitu mungkin kalau punya uang segitu, ya. Tapi kalau lu ngomong punya uang segitu nggak usah jauh-jauh. Om gua aja Jandarmadi uangnya lebih banyak, itu teman baik bokap gua, ya, uangnya ribuan triliun, ya. Dia punya rumah itu di Ciawi puluhan ribu hektar, ya, puluhan ribu hektar, dan itu pun juga belum nilainya 20 triliun, Mas, ya. Jadi nggak usah saya bilang mobil itu, saya bukan compare dengan seluruh kekayaan. Karena mobil saya 3 miliar atau rumah saya 30 miliar itu baru satu rumah, baru satu mobil, ya. Rumah saya puluhan di situ di Indonesia, belum rumah saya yang di Amerika, ya. Jadi asal Hotman tahu aja di situ, ya. Jadi kalau Anda ngomongin seluruh kekayaan, itu bukan seluruh kekayaan 30 miliar. Ya, jadi Anda bandingkan ini satu rumah dengan seluruh kekayaan orang 20 triliun. Lu bilang anak-anak muda lu, nggak usah ngomong seperti itu, ya. Adu sama om gua Jandarmadi, kayaan mana tuh temen lu tuh? Siapa yang lu bilang punya 20 triliun? Adu, nih potong kuping nih kalau lu menang sama Jandarmadi. Ya, yang punya Setiabudi Residen tuh.
dan dia punya berapa banyak hotel ya, dan dia nggak pernah sombong. Saya kasih tahu, dia nggak pernah sombong. Jandarmadi kapan aja saya datang ke rumahnya selalu, Alvin silakan nginep di saya punya kondominium ya. Oke, terima kasih Pak Riki, terus membela keadilan ya, walaupun kita di posisi yang berlawanan. Saya tidak ada perasaan kesal sama sekali sama Anda, dan jangan dendam sama saya kalau saya bicara tentang oknum coklat di situ ya. Kalau Anda tidak merasa diri Anda sebagai seorang oknum, berarti kata-kata saya itu bukan untuk Anda. Karena saya tidak sebutkan nama Pak Riki ya. Kecuali memang Anda adalah oknum ya, yang korupsi, yang memeras orang ketika Anda menjabat, ya mungkin bolehlah Anda tersinggung di situ ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke.